Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan anggap sepele 10 kali zikir ini setelah maghrib. Karena kata Rasulullah, orang yang membacanya akan dijaga pasukan malaikat sampai pagi hari. Bukan hanya itu, 10 dosa dihapus, 10 pahala besar dicatat, dan nilainya seperti memerdekakan 10 budak mukmin. Cuma butuh kurang dari 2 menit, tapi kebanyakan orang malah sibuk ngobrol dan pegang HP setelah solat. Nah, di video ini saya akan bongkar zikir dahsyat yang ternyata diamalkan para ulama dan orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita berfikir kenapa hati kadang terasa gelisah, kenapa hidup terasa berat, kenapa rumah sering dipenuhi pertengkaran, pikiran kacau, tidur tidak tenang, dan rezeki terasa sempit? Padahal bisa jadi bukan karena Allah jauh dari kita, tetapi karena kita yang mulai jauh dari mengingat Allah. Hari ini banyak orang sibuk mencari ketenangan kemana-mana. Ada yang mencari pelarian lewat media sosial, ada yang mengeluh kepada manusia, tetapi lupa bahwa ketenangan sejati itu turun saat hati dekat dengan Allah. Dan luar biasanya sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan satu amalan yang sangat ringan, sangat mudah, tetapi memiliki kebiasaan yang luar biasa besar. Amalan ini hanya dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan subuh, tidak sampai beberapa menit. Namun siapa yang mengamalkannya, Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya. Subhanallah. Bayangkan, saat banyak manusia tidak peduli kepada kita, Allah justru memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Saat kita tidur, malaikat menjaga. Saat kita lemah, malaikat melindungi atas izin Allah. Saat syaitan ingin mengganggu, Allah kirim penjagaannya dari langit. Dan bukan hanya itu, dosa-dosa dihapuskan, kebaikan dilipat gandakan, bahkan pahalanya seperti memerdekakan budak mukmin. Masya Allah, inilah sahabat, bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah berat, tetapi juga amalan ringan yang pahalanya besar bagi orang yang mau istiqomah. Karena itu sahabatku, jangan buru-buru meninggalkan kajian ini. Simak hingga akhir, karena bisa jadi zikir yang akan kita bahas hari ini adalah amalan sederhana yang selama ini menjadi sebab datangnya perlindungan Allah dalam hidup kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Kisah yang sangat menyentuh hati dari seorang bapak sederhana, penjaga toko di sebuah kampung kecil. Usianya sudah hampir 60 tahun. Hidupnya biasa saja, tidak kaya, bahkan sering kesulitan ekonomi. Tetapi ada satu kebaikan yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu duduk sebentar setelah sholat maghrib dan subuh untuk berzikir kepada Allah. Setiap selesai sholat, beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Anak-anaknya pernah bertanya, "Pak, kenapa selalu baca zikir itu terus?" Beliau hanya tersenyum lalu berkata, "Bapak ini orang lemah, tidak punya apa-apa. Yang menjaga hidup kita hanyalah Allah." Sampai suatu malam, terjadilah peristiwa yang membuat satu kampung terkejut. Malam itu, rumah-rumah di sekitar tempat tinggal beliau dimasuki pencuri. Beberapa rumah kehilangan motor, uang, bahkan barang berharga. Warga panik, tetapi anehnya rumah bapak itu sama sekali tidak disentuh. Padahal posisi rumahnya paling depan dan paling mudah dimasuki. Keesokan harinya, warga heran. Salah satu pelaku akhirnya tertangkap. Ketika ditanya kenapa tidak masuk ke rumah bapak tersebut, pencuri itu menjawab dengan ketakutan, "Saya lihat banyak orang tinggi besar berjaga di depan rumahnya. Saya takut untuk mendekat." Padahal malam itu tidak ada siapa-siapa di sana. Subhanallah, sahabat, bapak itu langsung menangis mendengar cerita tersebut. Beliau yakin tidak ada yang menjaga dirinya kecuali Allah yang mengutus malaikatnya. Sahabatku, kadang kita merasa aman karena pagar tinggi, karena kunci kuat, karena harta dan jabatan. Padahal perlindungan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi zikir yang sederhana yang sering kita remehkan itulah mendatangkan penjagaan dari langit. Maka jangan malas berzikir setelah maghrib dan subuh, karena tidak pernah tahu bahaya apa yang sudah Allah jauhkan dari hidup kita berkat kalimat-kalimat zikir yang kita baca dengan ikhlas. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara mengamalkan zikir agung ini dengan benar agar kita mendapatkan keutamaannya seperti apa yang diceritakan di kisah di atas? Yang pertama, amalkan zikir ini khusus setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Jadi setelah selesai salam, jangan langsung terburu-buru berdiri atau sibuk berbicara. Duduklah sejenak, tenangkan hati, lalu mulailah berzikir kepada Allah. Yang kedua, dahulukan zikir-zikir yang biasa dibaca setelah sholat, seperti istighfar 3 kali dan doa setelah sholat. Setelah itu, bacalah zikir agung ini sebanyak 10 kali dengan perlahan dan penuh keyakinan. Adapun bacaan zikirnya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bacalah sebanyak 10 kali. Tidak perlu tergesa-gesa. Jangan hanya sekedar menghitung jumlahnya, tetapi hadirkan hati ketika membacanya. Bayangkan saat kita mengucapkan lahul mulku, seluruh kerajaan milik Allah. Saat mengucapkan lahul hamdu, semua pujian hanya pantas untuk Allah. Dan ketika membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakinlah bahwa Allah maha kuasa mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Lalu yang ketiga,
usahakan dibaca secara istiqamah tiap hari. Karena amalan yang paling dicintai Allah bukan yang paling banyak, tetapi yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Jangan hanya dibaca saat ada masalah saja. Jangan hanya diamalkan ketika hati sedang sedih saja, tetapi jadikan zikir ini sebagai kebiasaan harian setelah maghrib dan subuh. Yang keempat, ajarkan kepada keluarga di rumah. Ajak pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita untuk ikut mengamalkan zikir ini bersama-sama. Bayangkan jika satu rumah dipenuhi zikir kepada Allah, insya Allah rumah itu akan lebih tenang, rumah itu akan lebih damai, lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sahabatku, jangan hanya berharap pahala dunia. Niatkan zikir ini untuk mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan berharap husnul khotimah. Karena perlindungan terbaik bukan hanya untuk selamat di dunia saja, tetapi juga selamat saat menghadap Allah nanti. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan rumah-rumah kita dengan penjagaan terbaik dari langit. Amin ya Rabbal Alamin. Maka jangan pernah meremehkan amalan kecil yang diajarkan Rasulullah ini, karena bisa jadi satu zikir yang rutin kita baca setelah maghrib dan subuh, inilah yang menjadi sebab turunnya perlindungan Allah dalam hidup kita. Mulai malam ini, biasakan baca zikir ini 10 kali dan penuh dengan keyakinan. Semoga Allah kirimkan malaikat untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, melapangkan rezeki kita, dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.